akuisisi dengan kepemilikan penuh. Di sini sudah tertera neraca saldo sesuai dengan soal yang terdiri dari akun kas dan setara kas sampai akun dividen. Pada soal sudah tertera selama tahun berjalan, PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta dan melaporkan laba bersih sebesar 250 juta. PT Nusantara sebagai entitas pemilik, PT Andalas mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Pertama yaitu mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar 100 juta dikali 100%. 100 juta didapatkan dari pembagian dividen. 100% dikarenakan ini diakuisisi kepemilikan penuh 100%. Jurnalnya yaitu akun kas pada akun investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta. Selanjutnya mencatat pengakuan penghasilan PT Andalas sebesar 250 juta dikali 100%. 250 juta didapatkan dari laba bersih jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta. Yang ketiga yaitu menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan, di mana tercatat 5 juta dikali 100%. 5 juta ini didapatkan dari diferensial 60 juta dialokasikan ke sisa manfaat aset yakni 12 tahun, maka setiap tahun diferensial akan diamortisasikan sebesar 5 juta atau 60 juta dibagi 12 tahun untuk pencatatannya yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta. Yang keempat yaitu mencatat penerimaan dividen sebesar 25 juta dikali 100%. Didapatkan dari penerimaan dividen ini dari nilai wajar PT Andalas. Maka akun yang dicatat yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 25 juta. Selanjutnya yaitu membuat perhitungan jurnal eliminasi. Perhitungannya sebagai berikut. Pada saldo 1 Januari 2015 dengan rasio 100:0, yaitu 1.605 juta ditambahkan dari modal saham 800 juta, ditambahkan saldo laba 550 juta. Ditambah tanah 210 juta dikurangi bangunan 60 juta dan ditambah akumulasi penyusutan 5 juta serta ditambah goodwill 100 juta maka didapatkan hasil 1.605 juta. Untuk laba bersih didapatkan sebesar 250 juta dan saldo laba sebesar 250 juta. Untuk selanjutnya pada dividen dengan nilai minus 100 juta didapatkan dari penerimaan dividen. Saldo laba yaitu minus 100 juta, untuk penyesuaiannya yaitu investasi minus 20 juta. Terus diferensialnya ada akumulasi penyusutan dengan bangunan sebesar 5 juta dan nilai goodwill sebesar 25 juta. Untuk selanjutnya membuat jurnal untuk mengeliminasi pengakuan dari PT Andalas. Untuk jurnalnya yaitu bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta. Ini didapat dari neraca saldo pada bagian PT Nusantara. Dari akun penghasilan dari anak usaha sebesar 230 juta. Pada dividen diumumkan sebesar 100 juta rupiah didapat dari penerimaan dividen. Akun investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta didapat dari selisih 230 juta dan 100 juta. Selanjutnya mengeliminasi saldo awal investasi. Yaitu saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta didapat dari modal saham sebesar 800 juta. Lalu saldo laba sebesar 550 juta didapat dari saldo laba dan akun diferensial sebesar 255 juta didapat dari tanah sebesar 210 juta dikurangi bangunan
60 juta ditambah akumulasi penyusutan 5 juta ditambah goodwill sebesar 100 juta. Pada investasi PT Andalas sebesar 1.605 juta. Untuk selanjutnya yaitu mengeliminasi pengalokasian diferensial. Untuk jurnalnya tanah 210 juta didapat dari diferensial tanah. Dan selanjutnya goodwill senilai 100 juta didapat dari diferensial goodwill, dan akumulasi penyusutan bangunan peralatan sebesar 5 juta didapatkan dari akumulasi penyusutan. Untuk bangunan dari peralatan sebesar 60 juta didapat dari bangunan, dan diferensial sebesar 255 juta didapat dari tanah sebesar 210 juta ditambah akumulasi penyusutan sebesar 5 juta dan ditambah goodwill senilai 100 juta. Untuk selanjutnya yaitu mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi. Untuk jurnalnya yaitu akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta pada debit dan beban penyusutan 5 juta pada kredit. Untuk akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan didapat dari akumulasi penyusutan bangunan sebesar 5 juta. Untuk selanjutnya yaitu mencatat penurunan nilai goodwill. Untuk jurnalnya yaitu kerugian penurunan nilai sebesar 25 juta pada goodwill sebesar 25 juta. Pada kertas kerja konsolidasian per 31 Desember 2016. Pada akun yang pertama yaitu penghasilan dari anak usaha sebesar 230 juta. Pada debit didapatkan dari jurnal eliminasi pada perusahaan dari jurnal eliminasi pada pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Untuk konsolidasiannya, pada neraca saldo PT Nusantara tercatat 230 juta di kredit dan di jurnal eliminasi tercatat 230 juta di posisi debit. Maka hasil konsolidasiannya 0. Pada beban penyusutan sebesar 5 juta didapatkan dari jurnal eliminasi pengakuan beban penyusutan didapatkan dari jurnal eliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi. Untuk konsolidasiannya pada neraca saldo PT Nusantara tercatat 250 juta di kredit dan pada PT Andalas sebesar 25 juta di posisi debit. Lalu dikurangi jurnal eliminasi sebesar 5 juta, maka hasil konsolidasiannya sebesar 270 juta. Pada kerugian penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta didapatkan dari jurnal eliminasi mencatat penurunan nilai goodwill. Untuk konsolidasiannya pada neraca saldo PT Nusantara tercatat 0. Begitu juga dengan PT Andalas. Untuk jurnal eliminasi pada posisi debit sebesar 25 juta. Maka hasil konsolidasiannya sebesar 25 juta. Pada laba rugi bersih tercatat pada PT Nusantara sebesar 980 juta. Untuk PT Andalas sebesar 250 juta. Untuk jurnal eliminasi pada debit sebesar 255 juta, pada kredit 5 juta.
Untuk konsolidasiannya sebesar 980 juta. Untuk saldo laba awal pada neraca saldo PT Nusantara sebesar 2 miliar, PT Andalas sebesar 550 juta, dan untuk jurnal eliminasi pada debit sebesar 550 dan didapatkan dari saldo laba pada pengeliminasi saldo awal investasi. Maka konsolidasiannya sebesar 2 miliar. Untuk selanjutnya, dividen pada neraca saldo PT Nusantara sebesar minus 400 juta, pada PT Andalas sebesar minus 100 juta. Untuk jurnal eliminasi terletak pada posisi kredit, yaitu 100 juta yang didapatkan dari dividen diumumkan pada pengeliminasian pengakuan penghasilan PT Andalas. Maka konsolidasiannya sebesar minus 400 juta. Pada akun tanah, neraca saldo pada PT Nusantara sebesar 1 miliar 500 juta, pada PT Andalas sebesar 500 juta. Untuk jurnal eliminasi terletak pada posisi debit sebesar 210 juta yang didapatkan dari jurnal eliminasi pengalokasian diferensial. Maka konsolidasiannya sebesar 2 miliar 210 juta. Yang selanjutnya yaitu bangunan dan peralatan. Pada neraca saldo PT Nusantara sebesar 3 miliar, pada PT Andalas sebesar 400 juta. Untuk jurnal eliminasi 60 juta terletak pada posisi kredit yang didapatkan dari jurnal eliminasi pengalokasian diferensial. Maka konsolidasiannya sebesar 3 miliar 340 juta. Untuk selanjutnya, akumulasi penyusutan pada neraca saldo PT Nusantara sebesar minus 1 miliar, PT Andalas sebesar minus 150 juta. Untuk jurnal eliminasi sebesar 10 juta yang didapatkan dari eliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi. Maka konsolidasiannya sebesar minus 1 miliar 140 juta. Yang selanjutnya yaitu ada investasi pada PT Andalas. Pada neraca saldo PT Nusantara sebesar 1 miliar 735 juta. Maka konsolidasiannya adalah 0. Selanjutnya pada akun goodwill, untuk jurnal eliminasi sebesar 100 juta di posisi debit dan di posisi kredit 25 juta yang didapatkan dari jurnal eliminasi pengalokasian diferensial dan jurnal mencatat penurunan nilai goodwill. Maka konsolidasiannya sebesar 75 juta. Untuk akun diferensial pada jurnal eliminasi sebesar 255 juta di posisi debit dan 255 juta di posisi kredit. Maka konsolidasiannya adalah 0. Untuk saham biasa pada neraca saldo PT Nusantara
sebesar 3 miliar, PT Andalas sebesar 800 juta. Untuk jurnal eliminasi sebesar 800 juta yang didapatkan dari jurnal eliminasi saldo investasi, maka konsolidasiannya sebesar 3 miliar. Pada saldo laba dari atas, neraca saldo PT Nusantara sebesar 2 miliar 580 juta, untuk PT Andalas sebesar 700 juta, untuk jurnal eliminasi sebesar 805 juta di posisi debit dan di posisi kredit 105 juta. Maka konsolidasiannya sebesar 2 miliar 580 juta. Untuk total liabilitas dan ekuitas sebesar 8 miliar 230 juta pada PT Nusantara, dan pada PT Andalas sebesar 2 miliar 300 juta. Untuk jurnal eliminasi sebesar 2 miliar 180 juta pada posisi debit, dan pada posisi kredit sebesar 2 miliar 180 juta. Maka konsolidasiannya adalah 9 miliar 30 juta. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2016 periode setelah kombinasi bisnis, yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Pada akun aset yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan, merek dagang, akumulasi amortisasi, dan goodwill. Untuk yang liabilitas terdiri dari utang usaha dan utang obligasi. Dan yang ekuitas terdiri dari saham biasa dan saldo laba. Untuk pencatatan laporan posisi keuangan konsolidasian didapatkan dari hasil konsolidasian kas dan setara kas sampai akumulasi amortisasi. Untuk liabilitas yang terdiri dari utang usaha dan utang obligasi didapatkan dari hasil konsolidasian ini, dan ekuitas yang terdiri dari saham biasa dan saldo laba didapatkan dari hasil konsolidasian ini. Maka total aset dan total liabilitas dan ekuitas sebesar 9 miliar 30 juta.